Ini keindahannya. Emang sayang sekali kalau nggak direkam. Keren banget dulur, ini yang dulu aku wow gitu loh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Dan sebelumnya monggo subscribe dulu dan tekan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan perjalananku menjelajah indahnya Indonesia. Oke lur, ini masih gelap, nggak kayak biasanya ya. Biasanya aku mulai perjalanan tuh udah cukup terang. Ini masih pagi hari, dini hari, pagi hari ya, pagi hari di hari Rabu pertama bulan Maret 2021. Nah, kemanakah aku? Nanti ikuti terus ya perjalananku ini. Oke lur, dan pada pagi hari ini aku akan berkunjung ke tempat yang cukup jauh, yang ada kayaknya di Kabupaten Temanggung. Namanya adalah Curug Surodipo. Jadi air terjun ya lur. Ini kenapa aku berangkat jauh-jauh, karena menurut ramalan cuaca BMKG itu daerah sana nanti pagi-pagi itu nggak hujan. Sama di beberapa aplikasi cuaca itu sekitar jam 10 daerah sana, daerah tengah itu belum hujan. Yang hujan adalah daerah Solo dulu, kayaknya hari Rabu ini. Makanya aku beranikan untuk ke sana ya. Main jauh pertama di tahun 2021. Biasanya ya cuman deket-deket aja selama ini. Dan ini rutenya adalah nanti aku akan lewat Boyolali, kemudian Getasan, kemudian lewat Ngablak itu Magelang, kemudian lewat Gerabak, kayaknya Gerabak, Secang, kemudian ke arah kota Temanggung gitu ya lur. Dan rutenya itu untuk awal-awal sampai Ngablak ya, itu aku udah pernah bikin videonya pas mau berkunjung ke Embung Sikembang yang ada di Desa Pager Gunung, Kecamatan Ngablak, Magelang. Nah, karena itu nanti aku langsungin aja videonya langsung dari Kecamatan Ngablak, langsung aku skip. Yang pengen tahu kondisi jalannya menuju Kecamatan Ngablak itu bisa dilihat di video kanan atas ini ya. Oke dulur, langsung meluncur setelah Kecamatan Ngablak, Magelang. Sampai juga di Kopeng, Solotigo. Ini alhamdulillah sudah terang, sudah pagi, matahari udah keluar. Dan kabar baiknya cuacanya cukup cerah sini di lereng Merbabu ini. Langitnya biru. Walaupun di puncak Gunung Telomoyo depan itu berawan. Aduh, kasihan yang mau nyanres di sana, galang kabut pasti. Tapi kabutnya cuma di pucuk gunung tak. Jadi yang nunggu sunrise di sana ya nggak kelihatan sunrise-nya. Ini daerah Kopeng, daerah Getasan. Ya, Getasan. Nah, ini pasar Getasan tur, pagi-pagi macet lah pasar, mesti rame. Pada kulaan di sini, kulaan tuh nyetok barang yang juga punya toko di rumah. Oke, maju terus. Itu Gunung Telomoyo yang puncaknya ketutup awan. Puncaknya tuh harus kalau terang ada tower-towernya kelihatan. Ini pagi hari di daerah Getasan. Ini di sebelah utara Gunung Merbabu. Nanti aku akan lewat jalan yang sama saat aku mau ke Embung Sikembang di Pager Gunung dulu. Dan ini ya lur belokannya. Bentar lagi aku akan meninggalkan jalan utama Getasan ini menuju Kecamatan Gerabak, Magelang. Kali ini kan masih di Kabupaten Semarang. Nah itu dia, lurus Kopeng, ke kanan adalah Gerabak, dan jalur alternatif ke Secang. Ini lur, truknya banter banget. Getasan itu di depan Gunung Telomoyo.
Di beberapa videoku sebelumnya juga lewat sini. Jadi nanti aku mau ke Curug Sikarim namanya, yang ada di Kabupaten Temanggung. Jaraknya kalau aku ukur dari anu aja ya, dari Secang Magelang itu kilometernya bisa dilihat di peta yang aku lampirkan ini ya lur. Karena untuk ngasih info berapa kilometer kalau langsung kayak gini aku juga nggak tahu, jadi ya berdasarkan Google Maps. Oke, sampai jumpa di Kecamatan Gerabak nanti ya. Bye bye. Dan meskipun aku udah pernah lewat sini, tapi ini keindahannya emang sayang sekali kalau nggak direkam. Keren banget dulur, ini yang dulu aku wow gitu loh. Wow. Tapi ya wow, keren sekali. Itu Gunung Andong. Mantep tenan daerah sini tuh. Ini udah masuk Gerabak. Ngablak dulu ding. Di depan kan nanti ada embung si kembang itu. Ya pemandangannya udah gak kelihatan. Di depan tadi Gunung Sumbing Sindoro kelihatan. Alhamdulillah cuacanya cukup cerah. Jos tenan. Setelah beberapa hari, Januari Februari itu pasti asik mendung terus. Kali ini udah mendingan. Cuacanya biasanya dari pagi itu udah mendung, waduh males jadinya. Ini tadi alhamdulillah cukup cerah. Kayaknya udah agak mereda hujan terusnya. Ya masih hujan sih, tapi kan nggak mendung dari pagi gitu loh. Biasanya siang tuh mulai mendung terus hujan. Kalau gitu bisa diperkirakan mainnya berangkat pagi, keburu siang hujan. Lihat itu keren sekali. Gunung Sumbing, Gunung Sindoro. Mantap tenan. Gak sabar nunggu pertengahan tahun mau explore daerah tengah lagi, tengah Jawa Tengah. Kayak daerah Banjarnegara, daerah Temanggung, daerah Wonosobo, daerah Dieng. Gak sabar aku. Itu depan masih Gunung Andong, gede banget ya. Ternyata kalau dilihat dari sini. Padahal kayaknya tuh kalau mau mendaki dari daerah sawit itu kayak kecil gunungnya, tapi ini gede banget. Oke lur, di bawah itu rumah-rumah itu yang agak padat itu adalah pusat Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ini aku udah turun jalannya. Pagi yang cukup cerah dulur. Moga-moga nanti sampai di Curug Sikarim itu tetap cerah cuacanya. Jangan sampai, moga-moga nggak hujan, supaya bisa maksimal mengabadikan momennya, biar bisa terbang juga aerial view dari Curug Sikarim. Bener nggak ya namanya Curug Sikarim? Kok aku lupa inget. Nanti saat sampai di Temanggung mulai buka Google Maps untuk menuju ke sana. Karena aku sendiri juga belum pernah ke sana. Udah lama juga nggak ke Temanggung dulur. Tahun ini nggak ke sana, nggak ke Temanggung, Wonosobo. Karena ya itu situasi yang nggak memungkinkan. Padahal tahun 2019 kemarin bisa 4 kali ke Temanggung, 4 kali ke Wonosobo dari kota Solo. Puas eksplornya jadinya. Ini aku mau masuk ke Kecamatan Gerabak, pusat kecamatannya. Ini aku hampir sampai di Kecamatan Gerabak, pusat kecamatannya. Tapi aku nggak akan lewat sana, karena untuk ke pusat kecamatan Gerabak, pasar Gerabak itu harus belok kiri, sementara aku akan belok kanan. Hati-hati di pertigaan ini.
Ini jalur yang aku gunakan, aku tempuh saat hendak menuju Jawa Tengah bagian tengah, kayak Dieng. Dieng itu Banjarnegara, Wonosobo. Wonosobo juga punya Dieng. Temanggung, Purbalingga juga. Purwokerto itu lewatnya sini. Kalau naik motor loh ya. Aduh, kangen sama daerah-daerah itu. Republik Ngapak, Republik Banyumasan. Banyak temen aku di sana. Sebenarnya enak kalau suasananya normal gitu, aku bisa silaturahmi ke sana sama temen-temen daerah Banyumasan. Moga-moga mereka tetap baik-baik aja. Nyong kangen daerah Banyumas. Moga-moga tahun ini bisa explore daerah sana lagi ya. Daerah Dieng, daerah Temanggung, Wonosobo, Purbalingga atau Purwokerto, bahkan menyenangkan sekali. Insya Allah juga kalau Allah mengizinkan, aku akan naik Gunung Slamet tahun ini. Insya Allah pertengahan tahun. Puncak tertinggi Jawa Tengah. Terakhir aku ke sana dulu tahun 2015. Udah 6 tahun yang lalu, saat kuat-kuatnya itu. Pulang dari Gunung Kerinci 1 minggu, langsung mendaki Gunung Slamet. Jadi ya pas kuat-kuatnya itu aku mendaki sendirian lur dulu. Mendaki Gunung Slamet sendirian, gunung yang dikenal angker bagi banyak orang. Tapi alhamdulillah pendakian paling sukses itu aku sendirian dari Jogja. Dulu aku masih ngekos di Jogja. Habis ujian skripsi, alhamdulillah lolos. Sorenya langsung berangkat ke Purbalingga, ke base camp Slamet via Bambangan dulu itu. Nanti ceritanya tentang pendakianku ke Gunung Slamet dulu aku sertakan di deskripsi, tapi itu dalam bentuk blog, jadi teman-teman silakan baca ya. Dari dulu aku ngeblog sebelum nge-YouTube. Ini perjalanan dari Grabak menuju Secang. Secang itu nanti akan bertemu lagi dengan jalan utama Yogyakarta Semarang, Yogyakarta Magelang Semarang. Terus ke arah barat lagi menuju Kabupaten Temanggung. Dan inilah kondisi jalan dari Grabak ke Secang. Nah, itu dia jalan utama Magelang Semarang. Kalau kanan itu ke arah Semarang, ke arah Ambarawa. Kalau kiri ke arah Magelang. Itu aku akan belok kiri. Sampai juga di jalan utama. Jalan gede lagi lur ini. Banyak truk. Biasanya pas normal itu, pas liburan sini juga padat banget jalannya. Apalagi yang di daerah Jambu. Jambu itu udah masuk Ambarawa belum ya? Di belakang sana ya. Yang aku tadi ke kanan itu, daerah Jambu itu jalannya kecil, banyak truk, naik turun juga, sehingga macet pasti, terutama kalau akhir pekan. Tapi insya Allah kedepannya nggak akan macet lagi, karena volume kendaraan di jalan utama ini akan berkurang, karena akan dibangun tol dari Bandara NYIA Yogyakarta New Yogyakarta International Airport. Akan dibangun jalan tol menuju Magelang, Borobudur. Itu untuk mendukung destinasi wisata prioritas baru. Kan Borobudur masuk, jadi nanti ada jalan tolnya dari NYIA langsung gitu. Insya Allah itu bisa mengurangi beban jalan biasa ini ya. Lur, ini kalau lurus terus ke arah Magelang, lurus lagi ke arah Jogja sampai Jogja. Tapi nanti aku akan belok ke arah kanan menuju Kabupaten Temanggung. Oh, lama sekali nggak lewat sini lur. Kangen sekali rasanya menjelajah daerah sana. Kalau Temanggung itu ada beberapa tempat yang menyenangkan. Biasanya aku
naik gunung sih. Kalau naik gunung ada beberapa base camp pendakian yang lewat Temanggung. Salah satunya adalah Gunung Sumbing ya Banaran, yang insya Allah jadi tujuanku juga tahun ini. Itu dia Gunung Sumbing, tinggi sekali lur. Gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut. Insya Allah tahun ini nanti aku akan menjangkaunya dari base camp Banaran yang ada di Kabupaten Temanggung. Dulu aku juga pernah naik ke sana tahun 2017, tapi nanti ceritanya juga akan aku kasih linknya di deskripsi, monggo dibaca-baca ya, dalam bentuk blog juga, tapi soalnya dulu belum punya perlengkapan untuk ngevlog bikin video kayak gini, cuman bisa jepret-jepret foto-foto. Ini masih berkendara di jalan utama Jogja Magelang Semarang. Ini kalau ke belakang ya, ini kan aku ke selatan, kalau ke belakang itu kan ke arah utara, itu nanti ada pertigaan di Bawen, ketemunya adalah di Bawen, di terminal Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Itu nanti akan ketemu dengan jalan utama Solo Semarang. Jadi itu ada pertigaan. Sebelum ada jalan tol juga macet daerah situ itu. Alhamdulillah setelah ada jalan tol cukup berkurang kemacetannya. Pagi ini jalannya cukup lengang ya lur, karena ini juga merupakan hari kerja, hari Rabu. Jalan yang lain kerja tapi aku libur kayak biasa. Alhamdulillah juga cuacanya cukup cerah. Tapi sini truknya gede-gede biasanya yang lewat. Truk gandengan, truk kontainer gitu. Oh, kayaknya sebentar lagi aku akan belok kanan, karena ini udah Kecamatan Pring Surat. Kecamatan Pring Surat ya. Biasanya aku ke Temanggung via Pring Surat biasanya ya. Mana sih itu belok kanannya, lupa aku. Pring Surat itu masuk Magelang atau udah masuk Temanggung? Tolong dibantu kasih tahu ya aku ya. Pokoknya aku ngomong Pring Surat aja, Kecamatan Pring Surat. Kabupatennya soalnya lupa, nggak ada tulisan juga. Ini udah sampai mana? Soalnya nanti itu nganan, jadi sebentar ngiri dulu biar ada mobil yang mau balap, biar balap dulu. Jadi nanti cukup harus waspada ya menjelang belok kanan itu, karena itu dia. Oke, belok kanan Pring Surat kayaknya masih Magelang. betul enggak? Ini dia belok kanan, kayaknya nih udah masuk Temanggung. Yeay, alhamdulillah Temanggung bersenyum. Alhamdulillah ini dia masuk wilayah Kabupaten Temanggung. Kula nuwun Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun Temanggung. Tapi ini masih Temanggung bagian pinggir perbatasan ya. Jangan-jangan Pring Surat itu udah masuk Kabupaten Temanggung. Kalau yang dari Jogja biasanya dari pertigaan Secang itu langsung ke kiri lewat jalan utama Secang Temanggung. Nanti juga ketemu kok. Jadi satu jalan dengan jalur via Pring Surat ini. Nanti ada pertigaan. Kalau belok kiri itu ke arah Secang, kalau belok kanan adalah ke arah Temanggung. Wow. Jalannya juga walaupun mulus ada beberapa bagian yang bolong-bolong. Dan yang bolong-bolong itu adalah di bekas tambalan. Jadi jalan bolong ditambal tapi bolong lagi. Sayang sekali. Awas. Dulu biasanya aku mau ke Dieng lewat sini.
pulang dari Dieng lewat sini tahun 2019. Tapi itu dulu ke Dieng acara apa aja ya? Oh, yang pertama itu pas ke Gunung Sindoro. Gunung Sindoro walaupun naiknya lewat Tambi itu Wonosobo, tapi mampir sekalian ke Dieng pas ada Ambonu Pasnya itu, pas ada esnya itu loh, kayak salju itu yang pertama. Terus yang kedua pas Dieng Culture Festival tahun 2019. Itu adalah acara tahunan di Dieng yang keren banget lur. Sayang tahun ini nggak ada, diadain secara online tahun ini karena pandemi itu ya. Tahun 2020 ding. Moga-moga tahun 2021 ini suasana sudah kondusif sehingga bisa diadakan lagi Dieng Culture Festival 2021 live. Soalnya itu adalah event yang nggak terlupakan lur, keren banget. Ada pelepasan lampion ke langit juga. Tapi kabarnya lampion yang diterbangkan ke langit itu udah dilarang ya, karena apa ya, mencemari lingkungan. Itu kan jadi lampion terbang terus kan jatuhnya kan nggak tahu di mana, jadi ya ngotorin. Padahal keren banget loh lur. Aku bener-bener sampai meneteskan air mata dulu pas melihat lampion terbang di Dieng Culture Festival. Keren sekali itu. Pengalaman sekali seumur hidup yang tak akan terlupakan. Kalau emang benar-benar udah dilarang ya udahlah. Yang terpenting adalah lingkungan. Emang itu depan Gunung Sumbing tinggi sekali. Nantikan kedatanganku pertengahan tahun nanti, wahai Gunung Sumbing, via Banaran insya Allah. Wah, gregetan aku. Yang mau ikut olahraga ya, entah siapa yang akan aku ajak nanti. Keren sekali Sumbing via Banaran itu. Menurutku adalah jalur pendakian Gunung Sumbing yang paling oke. Soalnya nanti tembusnya adalah di kawah. Jadi dari base camp nanti kan ke kawah, langsung dari kawah ke camp dulu, lalu summit attack ke puncak puncak apa ya namanya ya, puncak Raja Wali ya. Kalau dari Banaran tuh puncaknya puncak Raja Wali. Kalau dari Butuh, Gunung Sumbing via Butuh yang aku mendakinya tahun 2020 kemarin itu kan ke puncak Sejati. Nah itu videonya bisa teman-teman lihat di pojok kanan atas. Pendakianku Gunung Sumbing via Butuh Nepal Van Java itu ke puncak Raja Wali. Jadi dari base camp tuh langsung naik terus nggak lewat kawah sampai puncak. Kalau Banaran itu bisa ke kawah dulu, ngecamp di kawah dulu, tidur, jadi terhalang dari angin juga sehingga nggak terlalu dingin. Lalu paginya baru muncak. Ini daerah Pring Surat, ada beberapa pabrik juga di sini. Jadi harus hati-hati. Karena tentu aja kalau banyak pabrik juga banyak truk yang mengangkut bahan baku. Nah, ini desa Nguwet, Kecamatan Keranggan. Udah bukan Pring Surat lagi. Sorry. Keranggan. Ya. Kula nuwun dulur-dulur yang nonton video ini, yang rumahnya daerah sini, yang rumahnya daerah Kabupaten Temanggung. Ini udah masuk ke Residenan Kedu. Kalau daerah Solo itu kan ex Karesidenan Surakarta. Nah, ini masuknya ex Karesidenan Kedu. Alhamdulillah cuacanya cukup cerah ini. Ada pabrik-pabrik juga. Jadi para karyawan pabrik juga pagi-pagi kayak gini udah mulai berangkat kerja. Jadi harus hati-hati yang lewat sini. Ada beberapa yang nyebrang.
Ini lurus ada pom bensin di sini, Kecamatan Keranggan. Oke, nanti ini ada pabrik juga. Aduh. Kawasan industri sini. Beberapa aku lihat itu kayak apa ya, pengolahan kayu. Wah, ini pabrik lagi. Alah, harus hati-hati. Dan oke sekali dulur, di depan itu udah pertigaan. Yang mana kalau ke kiri itu ke arah Secang, ke arah Magelang. Secang itu juga masih ada di Kabupaten Magelang. Ke arah Jogja juga. Sementara kalau ke kanan adalah menuju Kota Temanggung. Nah, ini jalan kalau dari Jogja, teman-teman dari Jogja kan lewatnya pertigaan Secang, terus ya lewat jalan itu. Jadi ini ketemu di jalan utama Secang Temanggung. Ada lampu merah, ada Pak Polisi juga, jadi harus tertib ya. Nggak tertib ditilang nanti. Pastikan perlengkapan lengkap, helm, spion, dan lain-lain. Yuk, itu kita akan belok kanan menuju Kota Temanggung. Lama kali nggak main ke sini. Ulanun Temanggung. Temanggung bersenyum. Sama kayak Boyolali. Boyolali tersenyum. Beda T sama B aja. Sama-sama kan? Temanggung depannya T, Boyolali depannya B. Cuman kalau Temanggung itu bersenyum, Boyolali itu tersenyum. Tukeran tuh ya. Kan lebih pas kalau Temanggung tersenyum, jadi TT, Boyolali bersenyum. Tapi ya itu slogannya masing-masing, semboyan daerah masing-masing. Wah, ngawur ini. Padahal markanya lurus loh. Pas belokan juga. Ini bentar lagi aku akan masuk di Kota Temanggung. Nanti di Kota Temanggung aku akan berhenti sebentar di pom bensin mungkin untuk aktifin Google Maps menuju Pasar Muntung, menuju Curug Sikarim. Nah, setelah jembatan ini aku akan masuk di Kota Temanggung. Ini jembatan yang ikonik, itu ada bekas jalur rel kereta api mati, jembatan. Dulu ada kereta api yang sampai Temanggung, sampai Kecamatan Paraan. Di depan nanti ada Kecamatan Paraan itu. Itu dulu ada kereta api dari Jogja, Secang itu bernyabang kereta apinya, ada yang ke arah Semarang, ke arah Ambarawa. Ada juga yang ke arah sini, ke arah Temanggung, ke arah Paraan. Nah, terus kan Paraan kan habis Paraan ke arah barat itu kan ada Wonosobo, itu ada dataran tinggi, jadi ya relnya stop sampai sana. Terus di Wonosobo juga dulu juga ada kereta api yang dari stasiun Purwokerto. Itu dulu banget stasiun Purwokerto ke arah timur, jadi ke arah Purbalingga, Banjarnegara, kemudian Wonosobo. Dulu ada kereta api di sana, dulu banget. Tapi ini dia Temanggung, Kulanun, Kota Temanggung. Depan itu adalah Kota Temanggung. Jalannya ini udah luas lur. Dulu pertama kali aku lewat sini, entah kapan itu jalannya masih kecil, masih sempit. Ini udah lebar. Makin bikin nggak sabar untuk explore wilayah tengah lagi. Nah, ini lampu merah. Waduh, 40-an nih. Matiin dulu. Oke, lampunya hijau. Ini juga cukup ramai di sini. Dulur-dulur warga Temanggung juga
pada berangkat kerja. Oh iya, nanti mampir dulu di alun-alun Temanggung, Lur. Pengen tahu aku alun-alun Temanggung. Nanti dari alun-alun akan berkendara ke arah utara. Jalannya cukup ramai ini. Banyak orang masyarakat Temanggung yang mulai berangkat kerja. Hati-hati. Untung tadi nggak terlalu deket sama mobil depan itu. Ya, ini adalah kota Temanggung. Suasananya sangat asri. Banyak pohon-pohon yang ada di kanan kiri jalan, jadi ya teduh. Enak banget pokoknya. Temanggung bersenyum. Pertama kali aku lewat sini itu 2011 kayaknya. Oh, 10 tahun yang lalu. Udah lama sekali. Itu pertama aku jadi bulang kayaknya. Kota Temanggung. Ini adalah sentra Kabupaten Temanggung. Itu adalah sentra produksi tembakau. Ya, tembakau biasanya ditanam di lereng Gunung Sumbing. Ini kata temenku daerah yang ada di Kota Wonosobo, tapi juga bolak-balik ke Temanggung itu udah mulai nanam tembakau katanya. Biasanya kan kalau musim hujan itu kan nanam padi. Bener nggak ya nanam padi ya? Soalnya kan tembakau itu butuh cuaca yang cukup kering supaya kualitasnya bagus. Nah, ini katanya udah mulai. Berarti kan musim hujannya udah mulai mereda, mulai masuk peralihan ke musim kemarau gitu ya. Jadi mungkin ini mulai nanem, jadi kan masih hujan. Hujannya juga masih cukup tinggi walaupun udah berkurang. Hujan, terus pas tembakonya daunnya itu muncul itu udah masuk kemarau, sehingga pas panen itu kualitasnya bagus. Mungkin kayak gitu ya. Tembakau, walaupun aku nggak ngerokok tuh, tapi bau tembakau emang wangi. Ini pasar Kliwon Temanggung. Pasar Temanggung. Depan itu adalah alun-alunnya, dulur. Alun-alun Temanggung. Habis ini mampir di sana. Ini adalah pusatnya Kabupaten Temanggung. Itu depan ada tulisannya Temanggung bersenyum. Aduh, ada lampu merah. Yes, berhenti dulu. Ini berapa detik ya? Ada CCTV-nya. Oke, udah hijau dan ini dia alun-alun Temanggung. Oke, kayak biasa diputerin dulu. Alun-alun Temanggung. Di sekitarnya ini depan itu adalah Masjid Agungnya, Masjid Agung Temanggung. Megah sekali dulur, Masjid Agung kebanggaan warga Temanggung. Masjid Darussalam. Ini alun-alunnya ada di sebelah kanan. Habis ini parkir di mana ya? Imunitas baik, Kopet 19 tidak berkutik, betul. Kiri ini adalah Pendopo Pangayoman. Itu rumah dinas bupati kah? Oke, diputerin. Nah, ini tulisan Temanggung bersenyum. Oke, stop di mana ya? Di
sini aja weh. Oke. Oke dulur, ini aku berhenti di semacam kompleks tempat makan yang ada di sebelah selatan alun-alun Temanggung. Ini alun-alun Temanggung ada di depanku. Aku akan ke sana. Tapi harus nyebrang jalan dulu, lur. Ramai banget jalannya. Nggak bisa nyebrang-nyebrang. Oke, ini udah agak sepi. Mulai jalan menuju alun-alun Temanggung. Ini dia alun-alun Temanggung, Kulon. Wah, ini lur, buat olahraga enak banget ini alun-alunnya. Alun-alun Temanggung lur, dikelilingi oleh banyak pohon beringin. Biasanya alun-alun itu ada 2 pohon beringin yang ada di tengahnya, tapi ini pohon beringinnya mengelilingi alun-alun. Jadi sangat teduh, sangat enak banget. Yang warga Temanggung sedang merantau. Ini dia alun-alun kota Temanggung. Rumputnya juga sangat keren sekali. Oke lur, saatnya melanjutkan perjalanan. Ini juga ada beberapa yang olahraga di sini. Sehat mesti olahraga di sini tuh. Itu Gunung Sumbing. Ini ada di kaki Gunung Sumbing. Jadi sangat indah sekali Temanggung. Itu motor parkir di sana. Yuk lanjut perjalanan ke Curug Sikarim. Aku akan melanjutkan kembali perjalanan menuju, ternyata nama curugnya bukan Sikarim tapi Surodipo. Aduh, dari tadi salah berarti. Aduh. Oh ya dulur, ini karena perjalanannya itu lumayan panjangnya tadi dari Solo, jadi videonya akan aku pecah jadi 2. Wah, ini ada tulisan Kota Tembakau Temanggung ini. Jadi videonya aku pecah jadi 2. Tadi perjalanan Solo Temanggung. Oke ya. Ini karena udah sampai Kota Temanggung, jadi video kali ini cukup sampai di sini dulur. Sampai jumpa di perjalananku dari Kota Temanggung menuju Curug Surodipo di video selanjutnya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.